Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk rekan-rekan mahasiswa di kelas karyawan maupun kelas pagi. Di pertemuan kelima statistik bisnis kali ini, kita akan banyak bicara mengenai uji parametrik, terutama untuk uji beda dua rata-rata atau kita bisa sebut biasanya uji beda dua min. Nah, ketika bicara mengenai uji beda dua min, akan ada berbagai macam data yang akan Anda telaah dan mulai melogika bahwa, oh, berarti data seperti ini kita melakukan cara pengujian beda dua rata-rata. Seperti apakah itu? Baiklah, mari kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, masuk di slide ini, kita akan bicara mengenai bagaimana sih prinsip dasar uji beda dua rata-rata. Prinsip uji beda rata-rata dua populasi independen, bahwa ada kedua populasi ini tidak memiliki hubungan saling terkait. Kita bicara mengenai bila itu independen. Namun, apabila ketergantungan, maka kita akan bicara itu sebagai sampel atau pair. Jadi, ketika itu kita akan bicara kelompok data yang akan dianalisis itu seperti apa, independen kah, berpasangan kah? Berpasangan dalam artian ketika Anda ingin membedakan satu kelompok A dengan kelompok B, misalkan kelompok A adalah mahasiswa yang telah belajar selama 1 minggu untuk satu topik, lalu kemudian kelompok B adalah kelompok mahasiswa yang belajar kebut semalam dengan topik yang sama. Lalu yang dinilai apa? Yang dinilai adalah hasil uji, misalkan hasil pengujian yang dilakukan pada topik tersebut. Lalu kemudian uh, harus mengetahui juga data yang akan dianalisis itu seperti apa, kategorikah atau numerik, seperti itu. Nah, konsep dasar uji beda rata-rata adalah kita itu mau membandingkan rata-rata atau selang kepercayaan confidence interval dari dua populasi. Prinsip dasarnya itu bagaimana ya? Ini dia prinsip uji beda rata-rata dua populasi adalah untuk melihat perbedaan variasi antara kedua kelompok data itu. Untuk melakukan uji ini berupa statistik parametrik. Untuk saat ini kita bicara mengenai uji statistik parametrik, maka diwajibkan variasi kedua populasi harus sama bagi uji beda rata-rata populasi independen. Variance homogeneity test yang harus dilakukan yang mengacu pada nilai statistik Levin. Nah, setelah Anda tahu tadi yang sebelumnya bahwa uji beda dua rata-rata atau uji T-min ini akan dibagi atas dua, yaitu uji beda 2 min untuk data independen, lalu uji beda 2 min untuk data dari kelompok dependen. Lalu, kapan sih data itu dikatakan independen dependen? Gitu kan. Suatu data dikatakan independen bila data kelompok 1 tidak tergantung dengan data kelompok 2. Jadi antara kelompok itu tidak ada hubungan kaitan sama sekali dan malah juga berbeda gitu kan. Lalu kalau data itu dikatakan dependen atau pair, itu seperti apa tuh berpasangan? Bila data dari kelompok A dengan kelompok B itu memiliki ketergantungan, bedanya tipis. Perbedaannya hanya karena adanya treatment terhadap salah satu kelompok yang berbeda. Misalkan kalau saya katakan ini tadi di awal, yaitu ada dua kelompok. Satu kelompok itu mahasiswa yang telah belajar selama seminggu untuk satu topik yang sama yang akan diuji di minggu depan. Lalu kemudian satu kelompok yang berbeda yaitu kelompok B itu adalah kelompok mahasiswa dengan sistem belajar kebut semalam, ya. Lalu kemudian apa yang diuji? Pastilah nilai mereka pada topik yang akan diuji tersebut. Dan bagaimana sih syarat uji T independen? Jadi perlu dilakukan berbagai uji sebelum mengetahui gitu kan, sebelum Anda mulai masuk ke dalam uji uh, beda dua rata-rata ini gitu kan. Untuk mengetahui apa perbedaan dari rata-rata antar dua kelompok itu, bisa dikatakan dependen kah atau independen.
ada 3 syarat, yaitu harus melakukan uji normalitas data, jadi distribusi data tuh harus normal. Lalu kemudian independen, kedua kelompok harus bebas gitu kan apabila ini kita bicara mengetahui bahwa kelompok ini kelompok independen. Lalu sekali lagi kembali ke jenis data. Variabel data yang dihubungkan ini numerik dan kategori. Hanya 2 klasifikasi ini yang bisa dilakukan untuk uji parametrik beda 2 rata-rata. Selain itu, yang terpenting agar rekan-rekan mahasiswa tahu bahwa setiap pengujian parametrik itu butuh asumsi kenormalan. Karena itu dibutuhkan uji normalitas. Jadi untuk uji T, baik uji beda rata-rata dua populasi yang berpasangan ataupun uji beda rata-rata untuk populasi yang independen juga harus memenuhi asumsi kenormalan data ini. Jadi ketika rekan-rekan ingin tahu lebih dalam tentang uji kenormalan, mungkin Anda bisa melihat YouTube saya yang sebelumnya mengenai uji normalitas itu. Lalu bagaimana kalau misalkan varian antara dua populasi ini tidak sama dan atau uji asumsi kenormalannya tidak terpenuhi? Ya, akibatnya kita tidak akan bisa menggunakan uji parametrik ini. Alternatif lainnya, kita bisa melakukan uji non-parametrik, yaitu uji Wilcoxon untuk uji beda rata-rata dua populasi yang berpasangan dan uji U atau uji U untuk Man and Whitney. Ini uji beda rata-rata dua populasi independen. Sekali lagi, berarti kategori data Anda itu termasuk ke dalam pengujian non parametrik. Oleh karena itu, sekali lagi Anda harus mengetahui benar bahwa data yang Anda uji paling tidak harus merupakan data kategori dan data numerik. Lalu prinsip uji beda rata-rata dua populasi yang berpasangan ini adalah tiap observasi dalam populasi itu melibatkan 2 kali. Misalkan uji berpasangan ini melibatkan interaksi. Dalam kata lain, gampangnya seperti ini. Kalau misalkan kita mau tahu ada perbedaan rata-rata nilai ujian mata kuliah statistik untuk mahasiswa Fakultas Kedokteran sesudah diberi tutorial dan sebelum diberi tutorial seperti itu. Atau kita untuk mengetahui ujian mata kuliah statistik bisnis untuk mahasiswa S1 akuntansi setelah diberi YouTube, lalu yang satunya adalah sebelum diberi YouTube. Jadi intinya adalah untuk menguji perbedaan rata-rata antar dua sampel yang sebenarnya sama, orang-orangnya subjeknya juga masih sama, tapi perlakuannya berbeda. Nah, itu namanya per sampel t-test. Lebih detailnya lagi, Anda bisa lihat di slide ini yang saya contohkan bahwa misalkan ada produsen pengembuk badan melakukan penelitian pada 7 konsumennya sebelum minum vitamin pengembuk badan dengan setelah. Ya, misalkan seperti ini. Ingat bahwa untuk per sampel t-test, subjek itu selalu sama. Jadi tidak ada perbedaan sama sekali. Setelah kita bicara mengenai pair sample t-test, ini masuk ke uji beda dua rata-rata untuk independent sample t-test. Independent sample t-test ini dari kata-kata independennya sudah pasti ini untuk menguji dua kelompok data yang benar-benar independen, saling bebas dan tidak berpasangan. Makna bebas itu sendiri adalah kita bisa mengatakan bahwa tidak ada hubungan ataupun keterkaitan antara dua sampel yang akan dianalisis menggunakan uji independent sample t-test. Dengan demikian, maka kita dapat merumuskan bahwa definisi umum untuk uji independent sample t-test ini merupakan analisis statistik yang bertujuan untuk membandingkan dua sampel yang sama sekali tidak berpasangan. Sementara, jika penelitian Anda itu bertujuan untuk membandingkan dua sampel yang sama dengan subjek yang sama, hanya perlakuannya saja yang berbeda, maka pengujian hipotesis yang dilakukan tentunya adalah uji per sampel t-test. Lalu ada beberapa asumsi persyaratan penggunaan uji independent sample t-test. Yang pertama, pasti
kedua sampel tidak saling berpasangan, yang saya utarakan di awal tadi kan. Lalu kemudian untuk jumlah data masing-masing sampel kurang dari 30 buah, maka bisa menggunakan independent sample t-test ini. Namun apabila jumlah datanya lebih dari 30 buah, maka sebaiknya uji hipotesis dilakukan dengan uji Z. Lalu data yang dipakai dalam uji ini merupakan data kuantitatif, angka asli, bisa berskala interval ataupun rasio. Lalu kemudian data untuk kedua sampel ini berdistribusi normal. Namun jika salah satu sampel atau keduanya tidak berdistribusi normal, maka uji hipotesis perbandingan itu bisa dilakukan dengan metode statistik non-parametrik seperti menggunakan uji Mann-Whitney. Ini kita bicara mengenai uji asumsi klasik yang dilakukan oleh sebelum kita masuk ke independent sample t-test yang harus diuji klasik lagi. Kemudian ada kesamaan varians atau homogenitas. Saya bicara ini adalah uji homogen. Sebenarnya bukan syarat mutlak, tapi bila ternyata di data itu ada varians, yaitu perbedaan-perbedaan ya, untuk macam-macam dari mungkin dari data di subjek 1 atau data di sampel 1 dengan data di sampel 2 ada beberapa varian juga. Nah, kemudian akan menunjukkan bahwa kedua sampel ini tidak homogen. Maka uji independent sample t-test itu bisa tetap dilakukan, kan tetapi pengambilan keputusan itu harus didasarkan pada hasil yang terdapat dalam tabel output SPSS. Tulisannya equal variance not assume ya pada tabel tersebut. Mungkin akan jauh lebih baik ketika kita masuk langsung ke SPSS. Tapi sebelum masuk ke SPSS, sebagai contoh, untuk kasus independent sample t-test ini di PowerPoint ini kita melakukan penelitian tentang perbedaan kecemasan masa depan antara pria dan wanita di suatu universitas. Lalu ada coding di sana, ada coding 1 untuk pria, lalu ada 2 untuk wanita. Nah, ini contoh untuk datanya. Subjek di sini 1 sampai 7 ini dimaksudkan adalah jumlah sampel atau jumlah populasi yang diberikan kuesioner pertanyaan tentang tingkat kecemasan. Lalu kita melihat subjeknya sendiri itu berbeda satu sama lain ya. Gendernya juga pasti berbeda. Kalau tadi di contoh kasus dependent sample t-test, subjeknya sama persis ya. Mahasiswa misalkan, kalau saya mengatakan sekali lagi, kalau mengatakan di dependent sample t-test, mahasiswa S1 akuntansi, ya populasinya sampelnya juga tetap aja. Itu saja tidak akan berbeda dan tidak berubah. Sedangkan untuk gender ini berbeda. Ya. Itu dia sedikit logika bagaimana Anda mulai menelaah kembali tentang uji beda 2 min ini. Untuk lebih cepat memahami secara praktek, kini kita akan beranjak ke praktek SPSS. Terima kasih, sampai bertemu di tutorial langsung untuk uji beda 2 min dengan SPSS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat beraktivitas.